Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Epi dalam video pembelajarannya. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan untuk wirausaha produk kerajinan. Selamat menyaksikan. Materi pokok dalam mata pelajaran ini adalah yang pertama itu kita akan membahas mengenai pengertian kerajinan, kemudian fungsi kerajinan, yang ketiga itu tujuan dan manfaat kerajinan, dan yang terakhir itu adalah macam-macam kerajinan. Kita akan membahas mengenai pengertiannya terlebih dahulu. Adakah kalian yang masih ingat mengenai kerajinan atau yang biasa dikenal dengan handicraft itu sendiri? Kerajinan itu pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan keterampilan tangan sehingga menghasilkan sebuah karya yang memiliki nilai. Nah, artinya kerajinan itu memiliki nilai-nilai tertentu ataupun bisa dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian, apa sih fungsi kerajinan secara umum? Fungsinya antara lain ada 3 macam. Yang pertama itu adalah memiliki nilai estetis, kemudian memiliki nilai fungsional, dan yang ketiga itu memiliki nilai ekonomi. Untuk yang pertama, memiliki nilai estetis artinya kerajinan itu memiliki nilai keindahannya. Artinya bila kita lihat itu akan memberikan unsur-unsur kesenangan, rasa keindahan, ataupun merasa nyaman dan sebagainya. Kemudian nilai fungsional. Nilai fungsional sama halnya dengan nilai kegunaan ataupun nilai pakai. Artinya suatu benda itu bisa digunakan ataupun dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Yang ketiga, nilai ekonomi. Nilai ekonomi itu maksudnya adalah benda yang dihasilkan itu nantinya bisa dijual dan memiliki nilai jual ataupun harga yang lumayan, terutama bagi masyarakat ataupun orang-orang yang ingin melakukan wirausaha. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan dan manfaat dari kerajinan. Suatu benda yang kita buat pastinya akan memiliki tujuan dan manfaat khusus. Yang pertama itu adalah menumbuhkan semangat untuk berwirausaha ataupun mengembangkan suatu usaha. Kemudian meningkatkan daya cipta dan kreativitas. Pastinya seorang yang menciptakan sebuah wirausaha itu memiliki ide-ide kreatif untuk menciptakan suatu usaha ataupun usaha kerajinan. Yang selanjutnya adalah menghasilkan karya yang bisa dimanfaatkan dan memiliki nilai kegunaan tadi. Kemudian memanfaatkan media atau bahan semaksimal mungkin. Kemudian memberikan rasa kepuasan batin. Tentunya setelah kita bisa menghasilkan suatu karya, maka akan memberikan rasa kepuasan batin tersendiri bagi orang yang menciptakannya. Dan yang terakhir adalah salah satu bentuk mengekspresikan diri. Artinya dengan membuat suatu kerajinan ataupun karya, seseorang bisa menunjukkan ekspresinya, menunjukkan jati dirinya melalui sebuah karya yang dia hasilkan. Poin selanjutnya yaitu mengenai macam-macam kerajinan. Nah, macam-macam kerajinan ini kita bedakan menjadi 6 macam. Yang pertama itu adalah kerajinan tekstil. Kemudian yang kedua adalah kerajinan bahan lunak. Yang ketiga, kerajinan bahan keras. Yang keempat, kerajinan bahan alam. Yang kelima, kerajinan sintetis. Dan yang terakhir adalah kerajinan dari bahan bekas. Yang pertama kita lihat dulu dari kerajinan tekstil. Nah, tentunya kalian tahu kan kalau yang namanya tekstil ini erat kaitannya dengan kain ataupun
eh, kain yang berbahan dasar kain seperti itu. Nah, kerajinan tekstil itu adalah kerajinan yang menggunakan bahan baku ataupun bahan dasar berupa kain atau tekstil. Nah, apa saja jenis-jenis kerajinan dari kerajinan tekstil itu sendiri? Antara lain itu adalah jenisnya kerajinan tenun, menyulam, kemudian menjahit, sablon, dan masih banyak lagi jenis kerajinan tekstil yang lain. Kemudian kerajinan bahan lunak. Dari judulnya sudah pasti bisa kalian tebak ya bahwa kerajinan ini berbahan dasar lunak. Nah, apa contohnya? Pengertiannya itu adalah kerajinan yang menggunakan bahan yang lunak dan mudah untuk dibentuk. Contoh kerajinannya ataupun jenis kerajinannya antara lain itu adalah kerajinan tanah liat, kerajinan lilin, kerajinan bubur kertas, seperti itu. Selanjutnya kerajinan bahan keras. Bahan keras yaitu artinya kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang permukaannya keras. Nah, ini merupakan kebalikan dari yang sebelumnya tadi. Kalau tadi menggunakan bahan yang lunak dan mudah dibentuk, nah yang sekarang bahannya itu permukaannya keras. Nah, jenis kerajinannya itu antara lain macam-macam. Banyak sekali, antara lain kerajinan yang berbahan dasar logam seperti kerajinan emas, kerajinan perak, kerajinan perunggu, besi, baja, batu, tembaga. Kerajinan kayu gelondongan pun juga termasuk dalam kerajinan bahan keras. Kemudian kerajinan bahan alam. Ini adalah kerajinan yang menggunakan bahan yang berasal dari alam. Nah, jenis kerajinannya itu antara lain kerajinan serat alam. Serat alam itu banyak sekali ya. Contohnya adalah kerajinan dari bambu, kerajinan dari daun pandan, kerajinan enceng gondok, kerajinan dari serat rami, dari serat-serat kayu, akar, kerajinan kulit, kemudian bulu hewan ataupun tulang hewan. Nah, yang terakhir adalah kerajinan Nah, yang kelima adalah kerajinan bahan sintetis. Kerajinan bahan sintetis ini artinya kerajinan yang berasal dari bahan-bahan yang sengaja dibuat oleh manusia dengan campuran bahan kimia. Artinya ini buatan tangan manusia. Nah, jenis kerajinannya itu antara lain kerajinan plastisin, kerajinan clay, kerajinan gips. Tentunya kalian sering kan bermain plastisin ataupun yang lilin mainan yang teksturnya itu hampir sama dengan kerajinan bahan lunak karena itu sifatnya mudah dibentuk. Nah, tetapi kalau kerajinan bahan sintetis ini bahan dasarnya itu ada campuran bahan kimia. Nah, makanya di sini dikatakan bahwa kerajinan seperti clay, plastisin itu adalah contoh dari kerajinan sintetis. Kemudian yang terakhir adalah kerajinan barang bekas. Kerajinan barang bekas itu adalah kerajinan yang menggunakan bahan-bahan bekas yang masih bisa dimanfaatkan lebih lanjut. Contohnya adalah kerajinan kaleng, kerajinan botol, kerajinan kain perca, kerajinan sedotan, bungkus makanan, dan masih banyak jenis-jenis bahan yang lainnya. Nah, biasanya kerajinan barang bekas ini itu mengoptimalkan pemakaian sampah daur ulang
agar bisa dimanfaatkan ataupun digunakan kembali untuk menjadi ataupun membuat dan memproduksi barang-barang yang memiliki nilai tadi. Nah, demikian untuk video pembelajaran kita kali ini. Nanti akan kita lanjutkan lagi dengan contoh-contoh benda hasil kerajinan, kemudian teknik, bagaimana macam-macam teknik pembuatan kerajinan dan lain-lain. Demikian untuk video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.